Cerita Arwah Berduka volume yang ke-6 bagian yang ke-7-nya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan pada cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada episode kali ini, maka kita pun akan bisa menyaksikan sama-sama tentang seperti apakah jalannya pertarungan penentuan yang sebentar lagi akan segera dilakukan oleh Cray yang merupakan seorang demon dengan ekor 13 melawan dua orang mata-mata dari kelompok Demon Fox yang sekarang mencoba untuk bisa menyerang raja. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja tepat menuju ke dalam pembahasan utamanya. Sederhananya, setelah Cray kemarin sudah berhasil mengalahkan Mother Fox level 13 dengan menggunakan kepintarannya, maka pada awal video ini, kita pun seketika langsung diberikan penjelasan tentang seperti apakah organisasi dari Demon Fox dan juga apa bedanya dengan kelompok Mother Fox yang sekarang tinggal di dalam Lost Inn. Namun supaya lebih mudah dimengerti, maka kami pun akan menyampaikannya dalam kronologi cerita sebagai berikut. Pertama, semua Demon Fox yang tinggal di dalam Lost Inn dan juga kelompok Demon Fox ekor 9 adalah dua organisasi yang berbeda. Atau dengan kata lain, terdapat dua organisasi Demon Fox yang ada di dalam dunia arwah berduka. Di satu sisi, Demon Fox yang tinggal di dalam Lost Inn, mereka adalah Demon Fox yang asli, di mana pada dasarnya mereka semua mendapatkan kekuatannya secara langsung dari ibu mereka, yaitu dari Mother Fox. Selain itu, Demon Fox yang tinggal di dalam Lost Inn sebenarnya adalah kelompok demon yang baik. Mengingat mereka pun hampir tidak pernah berniat untuk bisa membunuh manusia, kecuali manusia itu datang sendiri menuju ke dalam rumah mereka. Lebih mudahnya lagi, demon yang tinggal di dalam Lost Inn adalah demon yang asli, titisan dari Dewa Rubah, yaitu dari Mother Fox. Sedangkan di sisi lainnya, terdapat satu organisasi kriminal paling kejam di dunia yang disebut dengan organisasi Rubah ekor 9. Atau di dalam dialog bahasa Inggrisnya, nama aslinya adalah organisasi dari Ninetale Shadow Fox. Nah, organisasi ini adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh para manusia yang merupakan keturunan dari para demon. Atau dengan kata lain, para Demon Fox yang dulu sudah pernah diusir oleh Mother Fox dari dalam gudang harta karun Lost Inn. Maka mereka pun memutuskan untuk dapat tinggal di dalam dunia manusia, serta mereka pun juga memutuskan untuk dapat menikahi para manusia. Sehingga anak keturunan dari mereka lah yang sekarang mendirikan organisasi Rubah ekor 9. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mengalahkan Mother Fox dan juga mengambil alih tingkat kekuasaan tertinggi dari gudang harta karun Lost Inn. Yang artinya, kelompok Rubah ekor 9 ini adalah kelompok Demon Fox yang jahat alias kelompok teroris, di mana para anggota yang ada di dalamnya disebut dengan Godkin, atau manusia setengah demon alias manusia setengah dewa. Kesimpulannya, ada dua kelompok Demon Fox yang ada di dalam dunia mereka. Pertama adalah kelompok demon asli yang tinggal di dalam gudang harta karun Lost Inn, di mana mereka adalah kelompok yang baik. Lalu yang keduanya adalah kelompok Rubah ekor 9 yang isinya adalah keturunan manusia setengah demon, di mana tujuan dari mereka adalah untuk bisa mengalahkan Mother Fox sekaligus mengacaukan keseimbangan di dalam dunia manusia. Nah, kelompok Rubah ekor 9 ini dipimpin oleh 9 orang eksekutif, di mana semua anggota eksekutifnya ini saling merahasiakan identitasnya sendiri, alias mereka sama sekali tidak saling kenal, tapi mereka tetap memiliki satu tujuan yang sama. Menarik ya, ternyata 2 dari 9 orang anggota eksekutif kelompok ekor 9, sekarang mereka pun sedang menyamar tepat di dalam kelompok dari Cray. Yang pertama, dia adalah Temapokris yang merupakan manusia setengah Demon Fox dengan jumlah ekor 7. Dan yang keduanya adalah Kecaka-Kecaka yang merupakan seorang penyihir dengan kekuatan pemanggil naga, sekaligus mata-mata dari kelompok Rubah ekor 9 dengan ekor paling sedikit, yaitu ekor berjumlah 6. Oh iya, kekuatan dan juga jabatan dari manusia Demon Fox ini ditentukan berdasarkan jumlah ekor yang dimiliki. Jadi, semakin banyak jumlah ekor yang dimiliki, maka artinya jabatan dari dia lebih tinggi, sekaligus kekuatannya pun jauh lebih kuat daripada orang yang memiliki ekor sedikit. Nah, sampai di sini jika sudah jelas, maka mari kita percepat saja menuju ke dalam inti ceritanya. Sederhananya, setelah penginapan dari Cray kemarin sudah diserang oleh 300 kelompok naga cildera yang datang secara bersama-sama akibat sudah dipanggil oleh Kecaka-Kecaka. Maka pada kesempatan yang sama tersebut, Raja pun akhirnya sekarang segera memutuskan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan mereka dengan menggunakan pesawat terbang atau dengan menggunakan balon udara. Karena hanya dengan cara seperti itulah, mereka pun bisa menghindari serangan dari para monster yang ada di daratan.
serta dengan kecepatan bergerak dari balon udara, maka menurut kelompok pasukan dari raja, kemungkinan bagi mereka untuk dapat diserang secara mendadak justru malah akan menjadi berkurang. Mendengar ucapan itu dari raja dan juga komandan pasukan, maka Krai pun awalnya sempat menolak. Karena menurut Krai, ketika mereka pergi dengan menggunakan pesawat, hal itu justru malah akan menjadi semakin berbahaya. Mengingat jika naga memutuskan untuk bisa datang dengan tujuan untuk dapat menyerang mereka lagi, maka sudah jelas mereka pun jadi sama sekali tidak memiliki tempat untuk bisa kabur. Di momen inilah, raja pun langsung mencoba untuk dapat bisa meyakinkan Krai bahwa balon udara atau pesawat yang mereka gunakan adalah sebuah pesawat dari baja yang sudah bertahan selama ratusan tahun tanpa ada satupun monster yang dapat bisa menjatuhkannya. Jadi berdasarkan hal itulah, maka menurut raja, Krai pun sama sekali tidak perlu khawatir. Karena dengan kendaraan kebanggaan mereka itu, maka naga pun sama sekali tidak bisa menyerang mereka lagi. Walaupun sebenarnya Krai sangat berat hati untuk bisa menerima keputusan dari raja, namun mau tidak mau dan juga suka tidak suka, Krai pun sekarang harus bisa menerimanya. Tapi sebagai gantinya, Krai meminta kepada raja untuk dapat menunda perjalanan mereka selama 3 hari. Mengingat Krai pun akan melakukan persiapan lebih dulu dengan berbagai alasan sebagai berikut. Pertama, menurut Krai, kelompok monster hantu yang berjumlah 5 orang nantinya akan datang untuk bisa menyerang mereka. Kedua, pesawat pasukan raja memiliki sebuah kemungkinan untuk bisa menabrak sebuah benda langit yang sangatlah luar biasa kuat. Jadi jika sampai hal itu menjadi kenyataan, maka Krai pun harus mempersiapkan segala kemungkinan terburuknya. Ketiga, Krai pun sekarang sama sekali tidak khawatir jika naga akan menyerang mereka. Tapi, Krai pun justru malah lebih khawatir jika nantinya mereka akan diserang oleh kelompok pasukan para dewa, andaikan mereka memutuskan untuk dapat terbang. Nah, sebenarnya terdapat beberapa alasan dan juga beberapa kesalahpahaman dari ketiga kalimat Krai di atas. Namun supaya lebih cepat, maka kami pun akan menjelaskan semuanya di awal saja. Pertama, kelompok 5 orang hantu yang akan terbang untuk bisa mengikuti mereka dari belakang ternyata adalah teman-teman dari Krai yang diminta untuk bisa menyamar dengan cara menutupi tubuhnya dengan menggunakan selimut berwarna putih. Lalu yang kedua dan juga yang ketiganya, alasan kenapa Krai bilang kepada mereka bahwa mereka akan bertabrakan dengan sebuah benda langit dan juga akan bertarung melawan pasukan para dewa, artinya adalah Krai saat ini sangat khawatir. Jika di dalam perjalanan ini, Krai akan menemukan lokasi dari gudang harta karun Lost Inn. Dan juga, Krai pun nantinya akan bisa bertemu lagi dengan seorang Mother Fox untuk yang kedua kalinya. Nah, mengingat Krai adalah orang yang sangat sial, maka menurut Krai, hal itu bisa saja terjadi tepat di dalam perjalanan mereka. Intinya, Krai mencoba menakut-nakuti para kesatria dan juga menakut-nakuti raja, supaya mereka tidak pergi dengan menggunakan pesawat terbang atau menggunakan balon udara. Karena jika sampai mereka bertabrakan dengan gudang harta karun Lost Inn, maka sudah jelas mereka pun sama sekali tidak akan pernah bisa selamat. Sayangnya, semua ucapan dari Krai tersebut sekarang sama sekali tidak didengar. Hingga di dalam waktu 3 hari dari sekarang, perjalanan dari kelompok mereka nantinya akan tetap segera dimulai. Mulai dari sanalah sebenarnya terdapat beberapa kejadian menarik ketika Krai membuat persiapan selama 3 hari berturut-turut. Di mana pada hari pertamanya, Krai pun meminta bantuan kepada Sitri dan juga kepada Lismart untuk dapat menyiapkan perbekalan yang banyak demi dapat menjaga keselamatan dari semua orang yang ada di dalam pesawat. Lalu pada hari yang keduanya, Krai pun sekarang langsung dipanggil oleh Raja. Karena pada kesempatan itu, Raja sangat penasaran untuk dapat melihat sehebat apakah kekuatan sihir dari seorang Krai. Kemudian pada kesempatan yang sama itu, Krai pun juga diminta oleh Raja untuk dapat langsung menggunakan kekuatan sihirnya, yaitu sebuah sihir transformasi terkuat di dunia yang dapat merubah semua targetnya berubah menjadi kodok. Selanjutnya pada hari yang ketiga adalah hari penentuannya, di mana sesaat sebelum kelompok raja memutuskan untuk bisa naik menuju ke atas pesawat, maka pada kesempatan yang sama itu, Apokris dan juga Kecaka-Kecaka sekarang langsung memutuskan untuk dapat bisa menghampiri Krai. Karena pada dasarnya mereka berdua pun sangat curiga sekali kepada Krai. Kenapa pada saat ini Krai terlihat sangat santai? Padahal sudah jelas mereka akan menghadapi ancaman yang sangat besar dari mata-mata kelompok rubah ekor 9. Bahkan saking penasarannya, Apokris dan juga Kecaka-Kecaka yang sekarang sudah berada di dalam kamar dari Krai, mereka pun akhirnya langsung bertanya kepada dirinya,
Yaitu, apakah Krai merupakan anggota rahasia dari kelompok rubah ekor 9 juga? Karena menurut mereka berdua, kekuatan dari Krai sangatlah luar biasa kuat, mirip seperti kekuatan dari para Godkin atau kekuatan dari para manusia setengah demon. Mendengar pertanyaan itu dari teman-temannya, Krai pun dengan sangat santai, kini dia pun seketika langsung menjawab. Ya, benar. Aku adalah manusia yang memiliki kekuatan dari Mother Fox, yaitu kekuatan dengan ekor 13. Menyaksikan respon tersebut dari Krai, maka Apokris dan juga Kecaka-Kecaka kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena menurut mereka, tidak ada satupun orang di dalam kelompoknya yang mampu mencapai ekor 13. Karena faktanya, kekuatan dari ekor 13 hanya bisa dimiliki oleh seorang dewa saja. Namun, karena mereka berdua sudah mengetahui kekuatan dari Krai, dan juga mereka pun sudah melihat secara langsung bahwa Krai bisa menggunakan sihir perubahannya itu untuk bisa merubah raja mereka menjadi seekor kodok, maka pada akhirnya mereka berdua pun sekarang langsung menjadi percaya. Mulai dari sanalah, Apokris dan juga Kecaka-Kecaka sekarang langsung membocorkan semua rencananya itu menuju kepada Krai. Bahwa mereka pun akan berusaha untuk bisa membunuh raja ketika pesawat mereka sudah diterbangkan. Karena jika mereka sudah berada di udara, maka sudah pasti tidak akan ada bantuan yang bisa datang untuk dapat menolong mereka. Di momen inilah, Krai pun sekarang hanya iya-iya saja. Karena pada dasarnya, Krai sama sekali tidak peduli dengan rencana dari mereka berdua. Mengingat tidak peduli apapun yang dilakukan oleh teman-temannya, kenyataannya, Krai pun akan tetap berusaha untuk dapat melindungi raja. Supaya dirinya tidak dimarahi oleh Garke juga Eva jika nantinya misi ini gagal. Nah, singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, maka pada halaman yang berikutnya, kelompok dari pasukan raja ini akhirnya seketika langsung memutuskan untuk dapat berangkat dengan menggunakan pesawat terbangnya. Kemudian setelah kapal mereka sudah berjalan, maka sekarang giliran dari Kecaka-Kecaka yang langsung mencoba untuk dapat memanggil pasukan dari para naga dengan menggunakan kekuatannya. Walaupun pada dasarnya kemampuan dari Kecaka-Kecaka ini sangatlah kuat, tapi sayangnya dia sendiri sama sekali tidak bisa mengendalikan naga manakah yang sekarang bisa dia panggil. Alias, naga yang datang adalah naga yang random atau naga yang paling terdekat dengan lokasi mereka. Sehingga gara-gara keterbatasan itu, dia pun jadi tidak bisa memastikan apakah kekuatan serangan naga yang dia panggil cukup untuk bisa menghancurkan kapal ini. Sementara itu, tugas dari tim Apokris adalah untuk dapat merusak semua mesin yang ada di dalam pesawat ini. Hingga setelah melakukan perusakan selama beberapa saat, maka pada akhirnya, kapal yang digunakan oleh raja kini seketika langsung menjadi rusak, serta kapal itu pun menjadi sama sekali tidak bisa dikendalikan. Untuk urusan yang pertamanya, alias serangan pertama dari Kecaka-Kecaka, sebenarnya itu adalah perkara yang sangat mudah. Mengingat, tepat di belakang balon udara mereka, terdapat kelompok dari parti Griffing Soul yang kebetulan sekarang sedang berjaga. Jadi berdasarkan hal itu, maka sudah jelas pertarungan melawan kelompok naga adalah urusan dari para anggota parti Griffing Soul. Namun untuk masalah yang keduanya adalah masalah yang paling merepotkan. Karena di dalam praktiknya, tepat ketika mesin dari balon udara itu sudah dirusak, maka pada kesempatan yang sama itu, pertarungan satu lawan satu antara Krai melawan tim Apokris kini akhirnya seketika langsung dimulai dalam beberapa adegan seperti ini. Pertama, Apokris yang sekarang sudah bertekad untuk dapat membunuh semua orang yang ada di dalam balon udara ini, akhirnya dia pun segera memutuskan untuk dapat bergerak menuju ke dalam ruangan dari raja. Lalu ketika dirinya sudah sampai, maka tanpa pikir panjang, dia pun segera menyerang semua pasukan kesatria yang menjaga. Serta dia pun langsung berusaha untuk dapat bisa membunuh mereka semua dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Akibatnya, semua orang yang ada di dalam ruangan ini kini seketika langsung menjadi tumbang. Mulai dari raja, putri raja, bahkan sampai dengan para pengawal terkuatnya, kecuali satu orang saja, yaitu dia adalah Franz. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Krai pun sekarang tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun segera memerintahkan Apokris untuk dapat berhenti. Dan juga, Krai pun meminta Apokris untuk dapat menyerah. Mendengar semua perintah itu dari Krai, Apokris pun sama sekali tidak peduli. Mengingat pada kesempatan itu, Apokris pun segera menggunakan kekuatan sihirnya lagi untuk dapat bisa menyerang tubuh dari Krai. Dengan cara membuat sihir tombak dari air, lalu melemparkannya secara terus-menerus tepat menuju ke arah Krai.
Sayangnya, semua serangan dari Apokris itu sekarang sama sekali tidak berguna. Karena pada dasarnya, Cry masih memiliki 8 relik Saveringnya untuk dapat bisa menjaganya. Sehingga, satu persatu serangan dari Apokris sekarang berhasil digagalkan. Sampai, dia pun sekarang menjadi kehabisan ide tentang bagaimana cara bisa mengalahkan Cry. Di momen inilah, sekarang giliran dari Kecak-Kecaka yang langsung menggunakan kekuatan sihir kutukannya untuk dapat menyerang Cry. Di mana pada kesempatan itu, Kecak-Kecaka pun mulai menginjak-injak lantai untuk dapat bisa menyerang tubuh dari Cry. Karena sejatinya, Kecak-Kecaka adalah seorang dukun santet. Jadi cara bertarungnya pun adalah dengan cara menggunakan objek lain yang dihubungkan dengan jiwa dari Cry. Jadi dengan begitu, maka cara bertarungnya adalah dengan cara menggunakan objek lain yang dihubungkan dengan jiwa dari Cry. Tapi lagi-lagi, semua serangan dari Kecak-Kecaka itu sekarang sama sekali tidak mempan kepada Cry. Mengingat, Cry pun dengan sangat mudah mampu menahan serangan dari Kecak-Kecaka menggunakan kekuatan dari relik Savering-nya itu. Dengan hasil begini, maka relik Savering dari Cry sekarang hanya tersisa 6 saja. Sebelum pada akhirnya, kekuatan pertahanan absolut dari Cry sebentar lagi akan segera habis. Nah, disinilah poin menariknya. Mengingat, tepat di tengah ketegangan itu, Apokris yang sudah mulai merasa putus asa, akhirnya dia pun kini segera berusaha untuk dapat bisa menggunakan kekuatan sihir terhebatnya, yaitu kekuatan sihir untuk dapat mengendalikan darah atau mengendalikan semua air yang ada di dalam tubuh dari Cry. Dengan cara menggunakan bantuan dari relik yang ada di tangannya, yaitu relik Dewa Air. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Cry pun langsung berbicara asal-asalan dengan cara berkata seperti ini kepada Apokris. Yaitu, dirimu tidak akan pernah bisa melawanku. Mengingat, aku adalah hunter dengan ekor 13. Jadi, mulai dari sekarang, semua serangan sihirmu sama sekali tidak akan mempan menuju kepadaku. Walaupun pada dasarnya, Cry saat itu hanya bicara asal-asalan, dan juga dia pun hanya mencoba untuk bisa menggertak. Namun, tepat pada kesempatan itu, sebuah keberuntungan yang sama sekali tidak disengaja, kini akhirnya langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Karena di dalam praktiknya, atau tepatnya sebelum Apokris bisa menggunakan kekuatan sihir dari artefaknya itu, maka di saat yang bersamaan, pesawat dari pasukan raja ini, kini akhirnya justru malah ditabrak oleh sebuah benda langit yang kebetulan sekarang sedang lewat dari arah belakangnya. Sehingga setelah Cry berbicara dengan Apokris, maka tiba-tiba saja getaran yang sangat kencang kini akhirnya seketika langsung terjadi. Serta setelah bertabrakan, semua ruangan dari tempat pertarungan mereka kini akhirnya langsung dipenuhi dengan sebuah asap yang sangat tebal. Di momen inilah, Apokris pun seketika langsung menjadi sadar bahwa setelah Cry saat itu sudah mengancamnya, maka Apokris pun sekarang sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Serta setelah munculnya kabut tebal di dalam ruangan ini, maka secara otomatis Apokris dan juga Kecak-Kecaka akhirnya kini langsung menjadi kesulitan untuk bisa bernafas. Di momen itulah, mereka pun kini seketika langsung menjadi salah paham. Di mana menurut mereka berdua, ini adalah kekuatan dari Cry. Mengingat akibat getaran yang sangat kencang barusan, sihir pun jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Berdasarkan hal itulah, Apokris dan juga Kecak-Kecaka yang sekarang sudah menjadi sangat ketakutan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk bisa kabur dari hadapan Cry untuk dapat menyelamatkan dirinya masing-masing. Padahal, kenyataannya tidaklah seperti itu, alias semua ini hanyalah kesalahpahaman saja. Pertama, kapal mereka bisa menjadi bergetar akibat ditabrak oleh sesuatu di udara, bukan karena kekuatan dari Cry. Mengingat balon udara milik raja ini secara tidak sengaja, justru malah ditabrak oleh gudang harta karun level 10 yang sedang terbang, yaitu gudang harta karun Lost Inn. Kedua, asap tebal yang menyelimuti ruangan mereka, hingga Apokris dan juga Kecak-Kecaka tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya lagi, adalah akibat mana yang berasal dari dalam gudang harta karun Lost Inn. Jadi secara tidak langsung, itu bukanlah kekuatan dari Cry, tapi itu adalah efek samping dari benturan dengan gudang harta karun Lost Inn ini. Dan yang ketiga, Cry lagi-lagi menjadi sangat sial. Karena pada akhirnya, dia pun sama sekali tidak menyangka jika semua ucapan asal-asalannya itu sekarang justru malah menjadi kenyataan. Di mana di dalam praktiknya, Cry pun sekarang bisa melihat bahwa ada beberapa orang anak kecil yang datang dengan menggunakan topeng rubah. Lalu, salah satu dari mereka kini segera menghampiri Cry dengan sebuah tujuan untuk dapat meminta sesuatu kepadanya, yaitu meminta makanan.
Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Cray pun akhirnya langsung menarik nafas dalam. Dan juga dia pun langsung menepuk jidatnya sendiri sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah, sialan. Tadi aku bertarung melawan kelompok demon yang palsu, yaitu Apokris dan juga Kecak-Kecaka. Tapi sekarang, kelompok Demon Fox yang asli justru malah memunculkan dirinya, padahal kami semua sekarang sedang berada di udara. Nah, mulai dari sanalah pertarungan babak yang kedua dari seorang Cray Andre melawan semua pasukan Demon Fox yang ada di dalam gudang harta karun ini, kini akhirnya seketika langsung dimulai tepat di dalam video berikutnya. Wow, menarik banget ya.